Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur ke Allah selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk upload video atau memberikan materi-materi yang sangat keren untuk kita semuanya, untuk penonton saya dimanapun Anda berada. Dan insya Allah materi-materinya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mendoakan Anda semuanya agar Allah lancarkan rezekinya, kemudian Allah sehatkan. Yang pasti yang pertama adalah Allah sehatkan, kemudian Allah lancarkan rezekinya. Dan buat yang sedang galau atau sedang punya masalah atau kewajiban, Allah bereskan semuanya, Allah yang selesaikan semuanya. Kemudian yang mungkin punya penyakit fisik, Allah sembuhkan dan Allah ganti dengan kebahagiaan pastinya, amin. Selanjutnya adalah ajakan dari saya untuk Anda semuanya untuk bergabung di program puncak saya, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa. Di sana kita banyak belajar tentang pengembangan diri, tentang hukum alam semesta, serta belajar tentang spiritual dalam membongkar rahasia keajaiban doa. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek di deskripsi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan selain video materi. Kamu juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar, karena itu yang paling penting. Kemudian kamu juga akan mendapatkan bimbingan dengan pertemuan terjadwal di Zoom meeting secara online setiap hari minggunya. Sekali lagi pertemuannya terjadwal. Jadi segera daftarkan diri Anda. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak sedang ingin bahas materi sebenarnya ya, tetapi lebih ingin sama-sama menasehati diri kita masing-masing. Pertama, nasihat yang saya sampaikan nanti saya peruntukkan untuk diri saya sendiri pastinya ya. Kemudian manakala atau mana tahu ternyata nasihat ini bisa bermanfaat untuk Anda juga. Jadi ada baiknya dengerin sampai selesai. Tetapi saya yakinkan, saya pastikan bahwasanya ini sangat-sangat bermanfaat untuk Anda. Jadi jangan di skip. Saya ingin bicara satu hal. Ketika kamu dihadapkan satu masalah, lalu kamu bingung untuk mendapatkan solusinya seperti apa, sebenarnya solusinya itu ada dalam dirimu sebenarnya. Kalau kita bicara tentang spiritualnya, sebenarnya solusi itu pun ada dalam dirimu. Hanya saja ketika orang punya masalah secara psikologis kan akan merasa panik, bingung dan lain-lain, pusing dan lain-lain, sampai melupakan pertolongan Allah, kan begitu. Sehingga lupa bahwa ternyata solusi itu ada dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau kamu sadar hal ini poin banget sebenarnya. Jadi hanya dibutuhkan ketenangan. Kalau kita tenang, kalau kamu tenang, kalau kita semuanya tenang, sesulit apapun kondisi kita, pasti ada jawabannya, pasti ada solusinya. Mengapa seperti itu prinsipnya, Gus? Sederhana, bahwa Allah itu tidak akan pernah berikan ujian di luar batas kemampuan manusianya. Jadi itu sebenarnya bocoran dari Allah bahwa aman, semuanya aman. Nah, nasihatnya apa di sini? Sebenarnya begini, tidak ada doa yang Allah tolak, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa harapan itu dikabulkan. Saya bilang pasti. Sekarang kita lanjut. Kalau kamu punya keinginan, punya goal, apa yang harus kamu lakukan? Kan begitu ya. Sebenarnya simple banget. Kalau kamu sudah punya keinginan atau kamu sedang memiliki keinginan, kamu tuh kan berarti sudah meniatkan dirimu untuk sampai di sana. Jangan terkecoh di sini. Kadang-kadang malah fokus pada itu terus sampai melalaikan sebuah proses. Jadi cara berpikir saya ini agak sedikit unik kalau dibandingkan pendapat-pendapat yang lainnya ya. Malah menurut saya, yang penting kamu sudah setor proposal ke Allah dalam bentuk doa. Ini yang saya inginkan ya Allah.
Udah nggak usah dipikir lagi itu. Mengapa begitu? Sebenarnya yang harus dilakukan bukan fokus pada impiannya. Karena semakin kamu terus berpikir itu, maka yang akan muncul keraguan. Coba kamu cek dulu deh dalam dirimu. Benarkah yang saya katakan ini? Jangan keburu menyalahkan dulu. Atau jangan-jangan malah bingung yang kamu dapatkan. Menurut saya pribadi, ketika orang itu sudah meluruskan atau sudah membenahi pola pikirnya, mindsetnya, sikapnya, tingkah lakunya, kemudian kepantasannya dan lain-lain, maka goalnya sudah otomatis akan dia dapatkan. Sampai di sini setuju ya? Kalau setuju berarti untuk fokus kepada impian itu sebenarnya kurang tepat menurut saya. Kalau saya pribadi mengajarkan seperti apa? Saya mengajarkan fokuslah pada pembenahan diri. Kan kamu sudah store tuh. Anggaplah kamu sudah setting goal, sudah menulis, sudah scripting. Ini goal saya, goal saya, goal saya. Sudah. Baca aja itu. Setelah kamu baca, besok ketemu besok lagi baru kamu baca lagi. Tetapi prosesnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, selama kamu masih dalam kondisi terjaga, artinya tidak dalam kondisi tidur, maka kamu perlu untuk, atau yang sangat diperlukan, maksud saya, yang sangat diperlukan adalah perbaikan diri. Mana yang diperbaiki? Ya cuma dua sebenarnya, in sama out. Kalau bicara luar atau eksternal, yaitu sikapmu. Sikapmu berinteraksi dengan orang lain, ya, karena itu akan berpengaruh ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, kalau hablum minan nas itu kan horizontal ya, kemudian hablum minallah itu vertikal. Yang saya maksud dari sisi luarnya, eksternalnya adalah bicara sikap. Sikap kamu kepada orang lain itu juga harus diperbaiki. Lebih dominan untuk memaafkan orang lain. Kemudian sikap juga kepada orang-orang yang ada di sekitar. Mana tahu ternyata masih ada yang tersinggung karena sikap kita. Itu kita perlu perbaiki. Ya, itu eksternal. Tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu bagian dalam kita nih, internal. Jadi fokus pada pembenahan diri itu maksudnya memperbaiki diri. Ya, hilangkanlah kebencian. Sudahlah. Apa untungnya coba kamu membenci seseorang, dendam kepada seseorang, kemudian menyimpan kesedihan dalam diri. Coba perhatikan baik-baik. Saya minta sekarang teman-teman ya, agar benar-benar membuktikan apa yang saya sampaikan ini. Coba perhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu, yang isinya cuma benci terus sama orang lain, yang isinya hanya iri terus sama orang lain, yang isinya adalah dendam terus sama orang lain. Perhatikan baik-baik hidupnya. Baikkah kehidupannya? Tenangkah kehidupannya? Kayakah dirinya secara ekonomi? Kalau iya, ada orang kaya yang sirik, benci, ya segala macam yang saya sebutkan tadi. Ada memang. Tetapi coba perhatikan, gak akan lama. Artinya begini, akan ada satu waktu Allah akan menyinggung atau Allah akan mengingatkan dia. Dan biasanya cara Allah mengingatkan orang-orang seperti itu harus dibuat ada yang hilang. Singkat ceritanya seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang Allah ambil. Agar apa? Tujuannya kan agar sadar bahwa ternyata kalau ada orang yang suka nyakitin orang lain, suatu saat Allah akan berikan pelajaran kepada dia, sehingga dia sadar bahwa ternyata hidup itu gak boleh nyakitin orang lain. Perbaiki hati saja, hilangkan kebencian, hilangkan iri dengki ya. Karena kalau misalkan rasa-rasa itu masih terus ada, hidupmu gak akan tenang. Kenapa kok saya ngomong tenang? Karena bicara tentang goal yang positif, gak mungkin bisa kamu temui dengan energi yang negatif. Gak bisa, gak ada ceritanya ya energi positif kita bisa dapat dengan energi negatif, gak mungkin. Kalau bicara tentang goal itu kebanyakan ketika manusia punya keinginan, insya Allah semuanya positif. Jadi jangan lupa satu hal, positif gak bisa digabungkan dengan negatif. Kalau impianmu itu positif, tetapi feelmu, rasamu, hatimu itu negatif, mungkin tidak akan ketemu. Kalau ketemu pasti konslet. Perlu kita membenahi diri agar apa? Energi yang ada di dalam diri kita yaitu energinya positif. Dan untuk positif itu kan harus membenahi diri. Jadi fokus saja pada pembenahan diri. Ketika kamu fokus pada pembenahan diri, percaya deh semuanya akan berproses. Semuanya akan berjalan. Semuanya akan berlalu dengan sangat positif, sangat baik. Saya akan masuk pada konsep let go. Let go itu agak susah diterapkan kalau kamu hanya fokus pada impian.
fokus pada keinginanmu. Seakan-akan kamu takut atau khawatir impianmu tidak terrealisasi. Makanya tipis di sini, tipis perbedaannya ya cara menjelaskannya. Kalau saya lebih ingin mengajak, sudah perbaiki dulu dirimu. Karena kamu sudah mencatatnya, kamu sudah request sama Allah dan Allah lebih tahu. Jadi kamu kalau punya tujuan, santai saja, berproses, nikmati prosesnya. Setelah nikmati, mungkin saat perjalanan sambil pembenahan. Kalau kamu membenahi diri, kamu sudah pantas atau sudah layak. Layak itu bukan bicara kata ya. Awas, ini banyak yang komen nih ya. Saya layak, saya pantas dan lain. Memang saya pernah mengatakan itu secara lisan ya. Tetapi pada dasarnya hukum kelayakan atau hukum kepantasan itu tidak ditentukan oleh lisan kita. Tetapi hukum kelayakan atau hukum kepantasan itu ditentukan oleh sikap dan rasa di dalam diri kita. Kalau semuanya sudah clear, kita nggak punya benci, kita punya impian yang positif, punya belief system, punya keyakinan, kemudian percaya diri, itu kan mulainya dari diri ya, dari dalam diri ya. Kalau itu sudah kamu miliki semuanya, maka sebenarnya sudah otomatis hukum kelayakan, kepantasan itu sudah ada dalam dirimu. Dan ketika kamu layak, kamu pantas, kamu pasti akan Allah berikan. Nah, kepantasan yang saya maksud adalah karena diri kita positif energinya. Kalau energi kita negatif, ya sebenarnya nggak pantas untuk mendapatkan energi yang positif. Yang saya maksud energi positif adalah ya goalmu itu. Simple sebenarnya kan. Jadi kesimpulannya adalah di video kali ini saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Berhentilah membenci orang. Berhentilah menyimpan rasa iri kepada orang lain. Semakin kuat kamu iri atau benci sama orang lain, baik itu memang ada masalahnya ataupun tidak, itu tidak akan memberikan perubahan yang positif untuk Anda. Dan saya tahu, saya sadar bahwa pada dasarnya semua manusia itu ingin hidupnya bahagia. Tapi ketahuilah saudaraku, siapapun kamu dimanapun berada, tidak akan pernah kebahagiaan itu bisa kamu temukan kalau kendaraanmu adalah rasa benci, rasa iri atau dendam atau sejenisnya. Artinya tidak mungkin ada kebaikan bisa dibangun di bawah keburukan. Tidak mungkin, karena energi kebaikan itu positif, energi keburukan itu negatif. Tidak akan pernah ketemu. Kalaupun ketemu akan menjadi picu ledak. Dari situ saja sudah bisa kamu pahami. Perbaiki diri kita masing-masing. Fokus pada perbaikan dalam diri. Insya Allah keinginanmu apapun itu, ketika kelayakan kepantasan ukurannya adalah seperti apa hatimu. Ketika kamu sudah dapat itu, layak dan pantas itu, maka pasti akan Allah ijabah doa. Pasti akan Allah jawab. Semuanya kembali kepada kamu. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Ngapain sih sebenarnya nyimpen rasa benci, rasa iri? Gak ada untungnya. Justru hati kita semakin sakit sebenarnya. Buang itu jauh-jauh. Buang itu jauh-jauh. Tidak perlu bahas lagi mana benar mana salah. Udah gak penting. Intinya lepaskan. 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 Sebenarnya kalau kamu jeli mendengarkan apa yang saya sampaikan, di sini ada dagingnya ilmu. Ada satu hal yang tidak mungkin kamu dapatkan di penjelasan di lain channel. Dengarkan ini berulang, ada aha di sini. Insya Allah akan bermanfaat untuk Anda. Semoga bermanfaat, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir At-Taifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala syirina